KPK. Pemberantasan korupsi. Baik teman-teman media, hari ini kami akan menyampaikan perkembangan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Namun sebelum Pak PLH Deputi menyampaikan secara lengkap bagaimana kronologi dan konstruksi perkaranya, kami akan hadirkan para pihak yang ditetapkan dan akan dilakukan penahanan dalam perkara ini. Cukup teman-teman? Baik, silahkan kembali ke tempat. Baik teman-teman media, kita akan lanjutkan kepada Bapak Mungki. Kami persilahkan untuk menjelaskan terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pengadaan barang dan jasa, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah. Pada Pak Mungki kami persilahkan. Terima kasih Mas Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Baik, saya akan membacakan kronologis terkait dengan kegiatan tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, penerimaan hadiah atau janji terkait pengadaan barang atau jasa, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025. Baik, pertama, sektor pengadaan barang dan jasa atau PBJ menjadi salah satu area yang mempunyai kerawanan tinggi terjadi praktek korupsi. Hal ini terpotret dari pengukuran oleh KPK melalui Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP dan Survei Penilaian Integritas atau SPI. Secara nasional, pada MCSP 2024, area PBJ hanya mendapat nilai 68 atau turun sebanyak 9 poin dibandingkan hasil tahun 2023. Di sisi lain, skor SPI juga memperlihatkan penurunan nilai khususnya pada sektor PBJ, di mana skor SPI dan skor SPI pada sektor PBJ tahun 2023 tercatat sebesar 86,91 dan mengalami penurunan pada 2024 menjadi 64,83. Sedangkan khusus untuk pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, hasil MCSP dalam 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2023 dan 2024 juga mengalami penurunan, di mana nilai MCSP 2023 mencapai 92 dengan nilai area PBJ senilai 98. Sedangkan MCSP 2024 tercatat senilai 90 dengan area PBJ di angka 83.
dengan sub-indikator pengendalian PBJ strategis hanya mendapat nilai 55. Sedangkan sektor SPI PMK Lampung Tengah tahun 2024 meraih skor 71,07 atau masuk kategori rentan, di mana skor pada dimensi komponen internal mengalami penurunan signifikan, khususnya pada area pengelolaan PBJ sebesar 65,77 pada tahun 2024 dari 88,47 di tahun 2023. Data-data ini menunjukkan kerentanan dalam sistem pengadaan masih tinggi, membuka ruang bagi praktek manipulasi, intervensi, hingga transaksi suap. Karena itu, penindakan yang dilakukan KPK ini harus menjadi peringatan serius agar sistem pengelolaan PBJ segera dibenahi. Selanjutnya, secara kronologi akan saya bacakan bahwa pada bulan Juni tahun 2025, Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 diduga mematok fee sebesar 15% sampai dengan 20% dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah, di mana diketahui postur belanja berdasarkan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun 2025 mencapai sekitar 3,19 triliun rupiah. Dari anggaran tersebut, sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, hingga program prioritas daerah. Bahwa sebelumnya, pada bulan Februari sampai Maret 2025, pasca dilantik menjadi Bupati Lampung Tengah, AW memerintahkan Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah untuk mengatur pemenang PBJ di sejumlah SKPD Lampung Tengah melalui mekanisme penunjukan langsung di e-katalog. Adapun rekanan atau penyedia barang dan jasa yang harus dimenangkan adalah perusahaan milik keluarga atau milik tim pemenangan AW saat AW mencalonkan diri sebagai Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030. Dalam pelaksanaan pengkondisian tersebut, AW meminta RHS untuk berkoordinasi dengan ANW dan ISW selaku Sekretaris Bapenda yang selanjutnya akan berhubungan dengan para SKPD guna pengaturan pemenang PBJ. Atas pengkondisian tersebut, pada periode Februari sampai dengan November 2025, AW diduga menerima fee senilai 5,25 miliar rupiah dari sejumlah rekanan atau penyedia barang dan jasa melalui RHS dan RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah. Selain itu, pada proyek pengadaan alat kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Tengah, AW meminta ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah yang juga merupakan kerabat Bupati untuk mengkondisikan pemenang pengadaan proyek tersebut. ANW kemudian berkoordinasi dengan pihak-pihak di Dinkes Lampung Tengah untuk memenangkan PTEM. Pada akhirnya, PTEM memperoleh 3 paket pengadaan alat kesehatan di Dinkes dengan total nilai proyek 3,15 miliar rupiah. Atas pengkondisian tersebut, AW diduga menerima fee sebesar 500 juta rupiah dari MLS selaku pihak swasta, yaitu Direktur PTEM melalui perantara ANW. Sehingga total aliran uang yang diterima oleh AW mencapai kurang lebih 5,75 miliar rupiah, yang diantaranya diduga digunakan untuk A. Dana operasional Bupati sebesar 500 juta rupiah, dan B. Untuk pelunasan pinjaman bank yang digunakan untuk kebutuhan kampanye di tahun 2024 sebesar 5,25 miliar rupiah. Dalam kegiatan tertangkap tangan pada tanggal 9 dan 10 Desember 2025, KPK mengamankan sejumlah pihak, yakni 1. Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 yang diamankan di rumah pribadinya. 2. Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah yang diamankan di rumahnya. 3. Saudara RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah yang diamankan di rumahnya. 4. Saudara ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati yang diamankan di kantornya.
Dan kelima, Saudara MLS selaku pihak swasta yaitu Direktur PT EM yang diamankan di kantornya. Dalam kegiatan tertangkap tangan ini KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar 193 juta rupiah dengan rincian 135 juta rupiah diamankan dari kediaman pribadi AW dan 58 juta rupiah diamankan dari rumah RNP. Dan B, logam mulia seberat 850 gram yang diamankan dari kediaman RNP. Dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait pengadaan barang atau jasa serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2025 setelah dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan dan telah ditemukan unsur dugaan peristiwa pidananya, maka perkara ini naik ke tahap penyidikan. Yang kemudian setelah ditemukan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1. Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030, 2. Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah, 3. Saudara RNP selaku adik Bupati Lampung Tengah, 4. Saudara ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah sekaligus kerabat dekat Bupati, 5. Saudara MLS selaku pihak swasta atau Direktur PT EM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 10 sampai dengan 29 Desember 2025. Tersangka RHS dan MLS ditahan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK, sedangkan tersangka AW, RNP, dan ANW ditahan di Rutan Cabang Gedung ACLC KPK. Atas perbuatannya terhadap Saudara AW, Saudara ANW, Saudara RHS, dan Saudara RHP selaku pihak penerima disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 atau pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara terhadap MLS selaku pihak pemberi disangkakan telah melanggar ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 5 ayat 1 huruf B atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Secara simultan, KPK melalui fungsi koordinasi dan supervisi atau Korsup berkomitmen untuk terus melakukan pendampingan dan pengawasan dalam upaya pencegahan korupsi di seluruh pemerintah daerah, baik kabupaten, kota, atau provinsi termasuk di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat yang telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi ini serta seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan tertangkap tangan di Kabupaten Lampung Tengah. Demikian Mas Budi, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mungki yang telah menjelaskan secara lengkap dan detail terkait dengan kronologi dan konstruksi perkara dalam kegiatan tertangkap tangan yang dilakukan oleh KPK di wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Di mana KPK kemudian menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu Saudara AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030, kemudian Saudara RHS selaku anggota DPRD Lampung Tengah, yang ketiga Saudara RNP selaku adik dari Bupati Lampung Tengah, yang keempat Saudara ANW selaku PLT Kepala Badan Pendapatan Daerah Lampung Tengah, sekaligus kerabat dekat dari Bupati, dan yang kelima Saudara
MLS selaku pihak swasta atau direktur dari PT EM. Sebelum kita membuka sesi tanya jawab, kami akan menunjukkan barang bukti dalam kegiatan tertangkap tangan ini. Adapun barang bukti dalam kegiatan tertangkap tangan ini adalah uang tunai sebesar 193 juta, yaitu terdiri dari 135 juta diamankan dari rumah pribadi saudara AW, dan 58 juta yang diamankan dari rumah RNB. Kemudian barang bukti berikutnya dalam bentuk logam mulia seberat 850 gram yang diamankan dari kediaman saudara RNB. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Kita akan khususkan karena tentu teman-teman ingin banyak tahu, ingin banyak mendalami khusus perkara ini. Jadi ini spesial ya, tanya jawabnya terkait dengan case ini. Kami buka sesi pertama untuk ketiga penanya, Mas Mario, Mbak Satya. Ada lagi satu mungkin? Mbak Satya dulu ya, Mas Mario ya. Mikrofonnya dari sana. Silakan Mbak Satya. Ya, selamat sore Pak Mungki, Mas Budi. Mau izin tanya, ini kan di Lampung Tengah tuh kalau saya nggak salah tuh sudah ada beberapa kali OTT juga gitu. Dengan kasusnya juga nggak jauh-jauh beda gitu. Ini pertanyaannya sebenarnya pencegahannya tuh udah masuk belum sih ke ini, atau emang bebel aja nih orang kepala daerahnya gitu, karena kasusnya juga soal komitmen fee dan lain-lain, itu aja sih. Terus yang kedua itu OTT-nya yang di
kan disebutnya tanggal 9 sama tanggal 10. Tanggal 9 itu minta keterangan. Nah, itu tuh sesuai sama yang disampaikan itu, yang dimintai keterangan itu aja atau ada pihak lain juga? Itu aja sih, makasih. Terima kasih Mbak Satya, 2 poin. Silakan Mas Mario. Ya, ini pertanyaan saya sederhana aja nih. Ini tadi di pointer kurang jelas ya soal kronologis OTT penangkapannya dan segala macam. Sementara OTT ini sudah beredar informasinya sejak Senin, gitu loh. Di sana di Lampung Tengah udah berisik, bahkan saya tahu betul pada Selasa pukul 14 lewat itu KPK sudah membawa 5 orang ke sini. Dan itu diamankan di Novotel, salah Novotel di Jakarta. Saat mereka sedang BIMTEK. Yang diamankan 5-5-nya anggota dewan. Nah kemudian pada pukul, selain mengamankan itu KPK memanggil sejumlah orang yang juga anggota DPRD. Dan pada Selasa malam pukul 20 atau 20:30 ada salah satu anggota dewan, mohon maaf saya sebutkan namanya, inisial N, nama lengkapnya Nuriyah. Itu sempat saya wawancara berkaitan soal OTT. Benar OTT Bu? Iya benar. Pas di BIMTEK? Iya benar. Nah, kemudian sampai pukul 9:30 malam 6 orang yang diamankan dibawa penyidik keluar. Dan sehingga Rabu pagi tim berada juga melakukan upaya kegiatan di Lampung Tengah. Dan kemudian pada Rabunya dikabarkan mengamankan 5 orang. Yang diantaranya ada bupati tadi dikatakan. Pertanyaan saya sederhana, ini OTT-nya kapan sih? Yang dibilang OTT itu yang mana? Yang di hari Senin, di hari Selasa, atau di hari Rabu? Kalau dibilang dimintai keterangan, panggil dong, pakai surat panggilan. Itu bahasa KPK protapnya gitu. Orang datang kok ke Novotel. Nah makanya di sono nggak heran ada pemberitaan OTT penangkapan anggota dewan. Yang disebut OTT, yang biasa dikenal. Terus kemudian Rabu di-clear, pihak KPK mengatakan OTT amankan 5 orang diantaranya bupati. Yang benar yang mana nih? Yang OTT-nya hari Selasa, Senin, Selasa, Rabu, atau yang mana nih? Sebenarnya terus kemana yang 6 orang itu? Hasilnya apa? Kenapa dimintai keterangan? Kenapa dibebaskan? Toh mereka membenarkan salah satunya mereka di OTT di Novotel saat BIMTEK. Kagak pukul lagu, maksudnya kagak nyambung gitu loh. Ini kronologi juga nggak diceritakan di pointer baru kali ini nih. Nah, mohon penjelasan yang agak mirip-mirip lah, agak lempeng dikit lah. Ini OTT-nya yang mana? Terus kepentingan yang menangkap anggota dewan di saat BIMTEK itu apa? Kalau memang targetnya bupati, kenapa nggak langsung bupatinya? Atau memang ini salah tangkap awalnya, kemudian benar nangkapnya di hari Rabu kemudian? Ini yang benar yang mana? Tolong saya ingin sedikit penjelasan agar ini terlihat clear gitu. Itu aja, makasih. Terima kasih Mas Mario ya terkait dengan kronologi seperti apa dari hari Senin, Selasa hingga Rabu. Ada lagi mungkin untuk menutup sesi pertama supaya 3 orang. Mas Yudi. Mas Mario. Selamat sore Mas Budi, Pak Mungki, Wahyudin dari Rakyat Merdeka. Terkait ini aja, aset recovery-nya nanti. Tadi kan ada aliran 5,25 ke tim ses untuk kampanye ya. Apa akan pencariannya nanti seperti apa? Apakah termasuk juga selain tim suksesnya juga untuk pertanggungjawabannya juga termasuk ke partainya? Itu aja, makasih. Baik, terima kasih Mas Yudi. Kami persilakan kepada Pak Mungki, ada 3 penanya dengan 4 poin pertanyaan.
Pak Satya terkait dengan upaya pencegahannya seperti apa dan pihak-pihak lain yang dimintai keterangan selain kepada 5 orang yang diamankan pada tanggal 9-10 Desember ini. Baik, terima kasih Mas Budi. Saya menjawab dulu dari Mbak Sacha ya. Yang pertama, pencegahan sudah masuk atau belum gitu ya, pertama. Jadi memang setiap ada kegiatan terkait dengan penanganan tindak pidana korupsi, baik melalui tertangkap tangan maupun kegiatan pengembangan perkara, pasti ada koordinasi antara Kedeputian Penindakan dengan Kedeputian Pencegahan dan Korsup terkait dengan pencegahannya. Nah, sini juga bisa terlihat bahwa memang di Lampung Tengah skornya ini kurang baik ya, tadi seperti disampaikan, dan ini menjadi perhatian kembali bagaimana sebetulnya yang akan dilakukan kembali terhadap pencegahan yang dilakukan dalam rangka kegiatan tertangkap tangan pada kali ini. Kemudian tadi ditanyakan terkait dengan yang dimintai keterangan, bahwa betul yang dimintai keterangan ada 5 orang, selain itu yang terkait dengan beberapa orang lainnya dari anggota Dewan juga dimintai keterangan, seperti itu. Baik, kemudian terkait pertanyaan dari Mas Mario, bahwa KPK melakukan kegiatan penyelidikan dengan tertangkap tangan memang dilakukan di hari tanggal 9 hari Selasa 9 dan 10 di Selasa dan Rabu kemarin. Sedangkan terkait dengan di hari Senin ada beberapa pihak yang dimintai keterangan merupakan bagian dari kegiatan penyelidikan sebagai tindak lanjut dari dari laporan masyarakat, penindak lanjut dari laporan masyarakat. Nah, sehingga dari pengembangan perkara tersebut sehingga dilakukanlah operasi tertangkap tangannya di hari Selasa dan Rabu kemarin. Baik, kemudian pertanyaan dari Mas Yudi terkait dengan aset recovery, memang sesuai keterangan beberapa pihak. Jadi selain yang barang bukti tadi yang ditemukan, ada kurang lebih 5,25 penerimaan lain. Tentu aset recovery kita akan melakukan pelacakan aset. Pertama terkait dengan aliran-aliran dana. Kita akan menelusuri dengan metode follow the money, bagaimana uang yang diterima asalnya dari mana, kemudian larinya kemana, digunakan untuk apa, dan tidak tertutup kemungkinan mungkin ada sebagian sudah digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik yang lain. Tentu dari kami, dari KPK sudah mulai bergerak untuk melakukan penelusuran dan pelacakan aset terkait dengan kegiatan tertangkap hari ini. Bagaimana tekniknya? Tekniknya tentu berbagai macam teknik kita gunakan, bekerjasama dengan PPATK tentu saja, kemudian juga dengan pihak perbankan dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Demikian, Mas Budi. Terima kasih. Terima kasih Pak Mungki. Sedikit menambahkan, jadi dari total logam mulia seberat 850 gram yang diamankan itu juga menjadi bagian dari upaya aset recovery. Karena itu kalau dikonversi nilainya lebih dari 2 miliar. Mas izin, itu kayaknya tadi belum menjawab pertanyaan saya yang pertama tadi. Ya ini kan bicara soal, oke lah dikatakan tadi awalnya penyelidikan, tapi metode memintai keterangan itu loh yang jadi pertanyaan. Artinya orang mintai keterangan biasanya kan pakai surat panggilan, apalagi mau dilidik misalkan, itu kan tentu ada panggilan kepada pihak-pihak. Kok ini bergerak gitu loh. Pihak KPK-nya ke suatu tempat mengambil orang dibawa ke kantor, ya kan? Itu ada, mohon maaf saya sebutin aja namanya sekalian, yang diamankan pukul Selasa jam 4 sampai malam itu diantaranya ada Pur Heri, itu anggota DPR, Saipudin, Luken, Vian, Sainur, dan Saila, dan terakhir yang keluar pukul 7:30 itu Nuriyah, itu anggota DPRD semua.
Nuriah memang dipanggil, tapi kan 5-5-nya itu kan dibawa dari Novotel. Nah, maksud saya apakah baru kali ini saya melihat permintaan keterangan dengan menjemput orang, membawa dari satu tempat ke kantor dan dimintai keterangan gitu loh. Apakah itu salah OTT atau gimana? Atau pemanggilan tanpa undangan itu bagaimana juga? Dan kemudian baru hari Rabu diketahui ada 5 orang. Nah, ini yang menjadi agak sedikit bingung saya, 2 hari ngantuk-ngantuk nungguin, dapatnya kok yang bukan yang mau ditahan gitu loh. Senin saya nunggu, Selasa, orangnya hari Rabu nongol, yang bener yang mana gitu. Gurih juga mata, hampir 1 gayung saya ngopi 2 hari itu nungguin orangnya datangnya Rabu. Gitu loh, ini salah OTT atau apa gitu. Itu yang jadi pertanyaan saya, makasih. Terima kasih Mas Mario. Ada lagi? Baik. Baik, terima kasih Mas Mario. Mohon izin menambahkan dari Pak Mungki bahwa tentu dalam kegiatan tertangkap tangan itu ada prosesnya. KPK menindaklanjuti dari laporan aduan masyarakat yang kemudian tim bergerak dan meminta keterangan kepada sejumlah pihak. Dari keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para pihak tersebut, kemudian tim bergerak lagi ke lapangan, ya, sehingga pada tanggal 9 sampai dengan 10 Desember atau hari Selasa Rabu kemarin, tim mengamankan ya, sejumlah 5 orang di wilayah Lampung. Ya. Di sana tim sekaligus juga meminta keterangan pada tahap penyelidikan yang kemudian 5 orang ini dibawa ke Jakarta, Mas Mario, untuk kemudian dilanjutkan lagi pemeriksaan secara intensif sampai dengan larut malam dan kemarin atau tadi malam begitu ya, juga sudah dilakukan ekspos dan sudah diputuskan ya pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Artinya apa? Dalam 1 kali 24 jam sejak para pihak ini diamankan, status hukumnya sudah jelas. Gitu. Ada lagi kawan-kawan yang lain? Jadi ini rangkaian ya Mas Mario, rangkaian proses. Silakan Mas Yus. Baik, selamat sore Mas Budi, Pak Mukti. Mungkin saya mau tanya, ini kan uang yang diterima oleh Pak Bupati Lampung Tengah ini kan 5,5 miliar lebih lah. Nah, di sini kan hanya dijelaskan tadi soal proyek di Dinas Kesehatan yang totalnya itu sekitar 3 miliar total nilai proyeknya. Nah, artinya memang berarti dia ini juga mendapatkan uang yang 5 miliar itu dari proyek-proyek lainnya, bukan hanya dari proyek ini. Nah, apakah itu sudah diidentifikasi proyek-proyek lain yang dimaksud yang diperoleh Pak Bupati? Terus yang kedua, ini kan disebut khusus soal Dinkes. Nah, tadi kan disebut bahwa ada soal proyek di Dinkes tadi, ada EM ini. Oh ya. Nah, sebenarnya posisi EM ini apakah memang dia itu bagian dari tim sukses pada pemilu Pilkada 2024 yang lalu, ataukah memang dia bagian dari keluarga yang dikatakan tadi di sini dikondisikan untuk memenangkan proyek? Dan memang terakhir bahwa apakah nanti ada pengembangan ke dinas-dinas kesehatan lain terkait dengan permintaan fee dari Pak Bupati ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Yus, ada 3 poin ya. Apakah KPK sudah mengidentifikasi proyek-proyek lain? Tadi soal penerimaan 5,2 miliar. Kemudian yang kedua terkait dengan posisi dari saudara MLS ya. Apakah sebagai keluarga ataupun tim ses? Karena tadi sudah disebutkan bahwa Bupati memilih ya atau meminta untuk dilakukan pengkondisian agar para pemenang proyek adalah pihak-pihak dari keluarga ataupun tim ses dari saudara AW. Kemudian yang ketiga, apakah ada pengembangan yang dilakukan oleh KPK? Begitu ya Mas Yus ya? Oke, 3 poin. Ya, nambahin lagi kan Silakan, satu tadi tersangka bernama Ranu Hari Prasetyo kalau nggak salah ya, Mas Bud. Betul. Nah, dia kan setahu saya selain kolega yang bersangkutan juga sebagai ketua PMI Lampung Tengah. Apakah memang proyek ini yang kesehatan ini ada kaitannya dengan PMI Lampung? Terus kedua,
tadi BB di situ ditulis di kantongnya itu emas batangan dari Ranu. Itu tadi saya shoot tadi itu. Apakah benar emas batangan kalau disita dari ketua PMI kantong darah kita masih wajar lah, ini yang disita kan emas batangan nih. Kira-kira apa penjelasannya? Kira-kira apa memang ada kaitannya ketum PMI Lamteng ini dengan dugaan pengadaan di Dinas Kesehatan yang disampaikan dalam kronologis? Terima kasih. Terima kasih Mas Mario, kaitannya dengan proyek di Dinkes ya. Ada lagi kawan-kawan? Dua dulu ya, dari Mas Yus ada 3 poin dan juga Mas Mario ya, terkait dengan saudara RHP ini. Baik, terima kasih Mas Budi. Terkait dengan tadi pertanyaan pertama, bahwa selain uang 500 juta ada kurang lebih 5,25 miliar lainnya yang diduga diterima oleh AW. Jadi memang itu berasal dari proyek-proyek lain. Nah, proyek-proyek lain ini sudah kita identifikasi dan tentu nanti akan didalami pada saat tahap penyidikan. Kemudian mengenai status saudara MLS ya. MLS kalau sesuai dengan keterangan dari AW merupakan pihak yang terkait dengan pemenangan. Nanti kita akan kembangkan lagi pada saat tahap penyidikan. Tentu nanti setelah ini akan ada pengembangan-pengembangan lainnya terhadap perkara ini, terhadap kasus ini, berkaitan dengan penerimaan-penerimaan lain yang nanti akan didalami di tahap penyidikan. Kemudian tadi pertanyaan Mas Mario ya. Tadi saudara RHP yang selain ini juga menjabat sebagai ketua PMI Lampung Tengah. Apakah ada kaitannya apa yang tadi ditunjukkan barang bukti dengan status dia sebagai ketua PMI Lampung Tengah? Tentu ini masih kita dalami, Mas Mario. Nanti kita akan dalami lagi di tahap penyidikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mungki yang telah menjelaskan secara lengkap pertanyaan dari Mas Yus dan Mas Mario. Sedikit menambahkan, mohon izin Pak Mungki. Jadi Mas Yus tadi di awal sudah disampaikan bahwa sekitar bulan Juni 2025 begitu ya, Saudara AW selaku Bupati ini mematok fee proyek ya sebesar 15-20% atas proyek-proyek di Pemkab Lampung Tengah. Ya, artinya apa? KPK tidak berhenti pada kegiatan tertangkap tangan ini saja, tapi ini tentu akan menjadi pintu masuk untuk melihat apakah proyek-proyek lain, termasuk di dinas-dinas lain itu juga ada modus-modus serupa, ada praktik-praktik dugaan tindak pidana korupsi serupa. Nah ini yang masih akan terus didalami ya. Silakan kita buka lagi sesi ketiga. Kasus ini dulu, kita fokus ini dulu. Biar teman-teman juga bisa lebih fokus, nggak bercampur begitu ya. Mas Yudi cukup? Mas Jonathan senyum-senyum sudah jelas? Satu, ya silakan Mas Yud. Terima kasih Mas Yudi, 2 poin ya. Apakah proyek-proyek lain juga akan didalami karena nilai belanja dari APBD Lampung Tengah itu mencapai 3,1 triliun. Dan kemudian apakah ini hanya terkait dengan proyek pengadaan atau juga masuk ke soal rotasi mutasi pegawai dan sebagainya. Monggo Bapak. Baik, makasih Mas Yil. Jadi tadi sebagaimana dijelaskan untuk kegiatan tertangkap tangan kali ini memang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
baik itu dalam bentuk suap maupun gratifikasi. Tapi memang kami akan dalami lebih lanjut apabila memang ada potensi bahwa perkara ini mengembang kepada suap dalam jual beli jabatan. Seperti itu ya Mas Yudi. Terima kasih. Kemudian potensi yang tadi 15-20% juga tentu menjadi perhatian kami dan akan didalami oleh tim penyidik. Sementara yang kita dapat informasi adalah baru ini 5,25 miliar plus 500 juta yang diterima. Tidak menutup kemungkinan ada penerimaan lain yang akan kami dalami. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi. Cukup teman-teman? Cukup ya, baik. Terima kasih Pak Mungki selaku PLH Deputi Penindakan dan Eksekusi dan juga kawan-kawan media yang terus menunggu kinerja-kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Kami tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada kasus lain.